Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk memperbaiki diri hingga saat ini sehingga video saya dapat sampai kepada Anda. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umatnya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Nah, pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Secara istilah dalam bahasa Arab, akhlak itu segala sesuatu hal yang merujuk pada konsep etika, moral, dan karakter. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna tabiat, perangai, watak, dan sopan santun. Sebenarnya akhlak itu mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya atau yang biasa disebut dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama manusia lain atau biasanya disebut hablum minanas, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, akhlak itu pada konsepnya dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak tercela dan ada akhlak yang terpuji. Akhlak tercela biasanya disebut dengan akhlak mazmumah dan akhlak yang terpuji biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, contoh sederhana dari akhlak mahmudah adalah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Menuruti perintah Allah itu tidak hanya sekadar ibadah ya guys, tapi juga bisa Allah juga menyarankan kita untuk berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita. Lalu di mana sih kita sebenarnya bisa mencontoh akhlak yang baik itu? Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah untuk sebagai contoh akhlak yang baik seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu, untuk menyempurnakan akhlak kita dapat mencontoh perangai Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mempelajari kisah dan sejarah hidupnya. Lalu dalam Islam juga, Nabi SAW itu dianggap sebagai teladan yang akhlak sempurna, seperti sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya kita akan membahas perihal adab. Nah, ada beberapa pendapat bahwa adab itu harus lebih diutamakan daripada ilmu. Mengapa demikian? Kita mempelajari dari arti adab terlebih dahulu. Adab itu merupakan penerapan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam Fathul Bahri, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa al-adab artinya menerapkan segala hal yang dipuji oleh orang, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa adab itu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi secara keseluruhan, adab itu yaitu segala bentuk sikap, tingkah laku, dan tata cara hidup yang mencerminkan kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti. Nah, untuk mempelajari adab itu dibutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Kenapa para ulama juga mengajarkan untuk mengutamakan adab daripada ilmu? Karena sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab maka kamu akan menjadi lebih mudah memahami ilmu. Sebab kepintaran itu tidak ada artinya apabila tidak memiliki adab. Ilmu akan menjadi berbahaya apabila bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri apabila tidak diiringi oleh adab. Bagian dari kita pernah mendengar adabul imla wal istimla dinukil dari min wasyaya al ulama li talabatil ilmi, bahwa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan bahwa memiliki adab atau kebaikan budi pekerti walaupun sedikit itu lebih kami butuhkan daripada memiliki banyak ilmu pengetahuan. Nah, dari pernyataan di atas bisa kami simpulkan bahwasanya lebih penting memiliki adab walaupun sedikit daripada memiliki ilmu yang banyak, karena orang memiliki ilmu itu belum tentu beradab, dan orang beradab itu sudah pasti berilmu, dan tingkatan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, sedikit mengenai adab. Selanjutnya kita akan bahas mengenai etika dan karakter. Etika menurut filsafat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia selagi dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, etika itu biasanya berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Nah, jika masyarakat menganggap perbuatan itu baik, maka baik pula nilai dari perilaku tersebut. Nah, dengan demikian standar nilai etika itu masih bersifat lokal dan temporal. Sedangkan makna karakter itu sangat luas, yaitu segala perilaku yang telah melekat dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya itu, makna karakter juga berorientasi pada perkembangan positif seseorang sebagai pribadi yang intelektual, sosial, dan emosional. Contoh sikap
dan perilaku yang dapat mencerminkan etika dan karakter seseorang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkata jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Waalaikum bisidqi fa inna bisidqa yahdi ila birri." Artinya berpegang teguhlah pada kejujuran karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kedua yaitu menjaga hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan bahwa la yahillu lil muslimin ayyakhuza mala ahihi illa bi nafsi, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Yang keempat yaitu bertanggung jawab dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Bukhari, "Kullakum ra'i wa kullakum mas'ulun 'an ra'iyati." Yang artinya tiap-tiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan tiap-tiap dari pemimpin akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sebelumnya saya Diaks Maudani dari kelas IP 4801 dengan NIM 1030 3240009. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara keseluruhan ada berarti segala bentuk sikap, perilaku atau perkara dulu. Yang pertama yaitu berkata jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Stop dulu hilul muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan la yahillu lil muslimin ayyakhuda mala ahlihi bi ahlilah.